Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naria Febrianti dengan NIM akhir 031 dari kelas 3A Tadris IPA dengan mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Di sini saya akan membahas tentang sistem koordinasi pada manusia. Topik-topik yang akan kita bahas kali ini adalah ada sistem syaraf, sistem hormon, dan sistem indera. Pengertian sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur organ-organ tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama, mendukung fungsi tubuh bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakannya yang dihasilkan itu menjadi tepat sasaran. Sehingga tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Pernahkah kalian bermimpi? Bermimpi kadang menyenangkan dan kadang menyedihkan. Otak yang bermimpi memutar kembali dengan cepat kejadian-kejadian yang belum lama terjadi. Otak menyimpan kejadian-kejadian yang sangat bermakna di dalam bank ingatan. Nah, bagaimana sistem syaraf dapat mengatur semuanya? Sistem syaraf menjadi jaringan komunikasi bagi manusia. Nah, untuk memahami dan mempelajari sistem syaraf, pertama kita akan membahas tentang struktur dari sistem syaraf. Neuron atau sel saraf ini merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan. Komponen sistem syaraf terdiri dari sel saraf pusat, sel saraf tepi. Kemudian, untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen, yaitu ada reseptor. Nah, reseptor ini merupakan bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan. Kemudian ada sistem syaraf atau konduktor, ini merupakan bagian yang berfungsi penghantar dari rangsangan. Kemudian yang terakhir ada efektor. Efektor merupakan bagian tubuh yang menanggapi rangsangan. Di sini ada beberapa dari gambar struktur neuron. Yang pertama adalah ada badan sel. Badan sel ini mengandung inti sel dan sitoplasma. Kemudian ada dendrit. Dendrit ini merupakan serabut yang membawa rangsangan ke badan sel. Kemudian ada akson atau neurit. Ini membawa rangsangan dari sel ke sel lain. Kemudian ada nukleus. Nah, nukleus ini mengatur kegiatan yang ada dalam sel saraf. Kemudian ada selubung myelin, yaitu selaput pembungkus dari akson. Kemudian ada sel Schwann, yaitu mempercepat jalannya impuls. Kemudian ada nodus yang juga melindungi akson. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Neuron sensorik ini merupakan fungsinya untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf. Kemudian, neuron motorik ini fungsinya untuk menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor atau otak. Nah, neuron asosiasi ini penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Namun, berdasarkan tempatnya, teman-teman, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2, yaitu neuron konektor. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Kemudian, neuron adjustor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di sini ada impuls saraf. Impuls saraf adalah rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar. Kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Impuls ini menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakannya itu ada 2, yaitu gerak sadar atau gerakan refleks atau tidak sadar. Mekanisme dari gerak sadar sendiri adalah dari impuls, kemudian diterima oleh reseptor, kemudian disalurkan lagi kepada saraf sensoris, kemudian otak, saraf motor, dan terakhir efektor. Kemudian, sedangkan pada gerak refleks atau tidak disadari, mekanismenya
melalui impuls, kemudian diterima oleh reseptor, diterima lagi oleh saraf sensoris, kemudian sumsum tulang belakang, saraf motor, dan terakhir adalah efektor atau otot. Ada beberapa jenis sistem syaraf. Yang pertama ada sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat ini merupakan bagian sistem syaraf yang mengkoordinasikan semua fungsi saraf. Sistem syaraf berpusat berfungsi menerima semua rangsangan dari luar dan dari dalam. Sistem syaraf pusat ini juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Sistem syaraf terdiri dari dua. Yang pertama adalah otak dan kedua adalah sumsum tulang belakang. Kita akan membahas otak. Di sini ada gambar dari struktur otak. Ternyata di dalam otak itu ada bagian-bagiannya, yaitu ada otak besar, otak tengah, otak kecil, dan otak depan. Sedangkan di otak besar ini terdiri atas otak depan, yaitu pengendali gerak otot, kemudian ada otak belakang, yaitu merupakan pusat penglihatan, kemudian ada otak samping, yaitu merupakan pusat pendengaran. Kemudian pada otak tengah terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah ini adalah pada dasarnya berfungsi untuk mengontrol dan kedudukan tubuh. Kemudian ada otak kecil. Otak kecil ini terletak di bawah otak besar, berfungsi sebagai pusat pengatur keseimbangan tubuh dan koordinasi gerak tubuh. Kemudian ada otak depan, ini terdiri dari dua lobus, yakni talamus yang melakukan persepsi rasa sakit dan rasa senang. Kemudian ada hipotalus, yaitu mengatur rasa lapar. Nah, kemudian ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, terdapat di dalam rongga tulang belakang. Fungsinya sebagai penghubung impuls dari dan ke otak, kemudian memberi kemungkinan gerak refleks. Kemudian medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini bagian luar berwarna putih dan bagian dalam kelabu. Kemudian ada sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi ini merupakan saraf-saraf yang membawa impuls dari dan ke sistem syaraf pusat. Sistem syaraf tepi ini terdiri dari sistem syaraf sadar dan sistem syaraf tidak sadar. Yang pertama, sistem syaraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat reseptor, yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Kemudian sistem saraf tidak sadar adalah sistem saraf ini mengontrol organ-organ dalam. Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada saraf simpatis. Susunan saraf simpatis ini mempunyai fungsi berlawanan dengan susunan saraf parasimpatis. Kemudian bila saraf simpatis ini memperlebar, maka saraf simpatis ini akan mengecil. Kemudian fungsi saraf simpatis adalah memperlebar pupil, mempercepat denyut jantung, kemudian menaikkan tekanan darah. Nah, sedangkan saraf parasimpatis ini yaitu mengecilkan, seperti mengecilkan pupil, memperlambat denyut jantung, menurunkan tekanan darah. Nah, ada beberapa gangguan dari sistem syaraf. Yang pertama ada amnesia. Amnesia merupakan gangguan yang terjadi pada otak karena disebabkan goncangan atau cedera. Kemudian ada neuritis, merupakan gangguan saraf tepi yang diakibatkan oleh peradangan. Kemudian ada gegar otak. Kemudian juga yang terakhir ada meningitis, yaitu merupakan radang selaput otak karena infeksi bakteri atau virus. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam sistem hormon. Sistem hormon ini bekerja lebih lambat, tetapi lebih teratur dan berurutan dalam jangka waktu yang lama. Untuk memahami lebih lanjut, kita akan membahas tentang sistem hormon. Yang pertama ada struktur sistem hormon. Sistem hormon atau endokrin adalah sekumpulan kelenjar atau organ yang memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem syaraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan dan perkembangan seksual, siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi.
Ada beberapa karakteristik dari kelenjar endokrin. Yang pertama, tidak memiliki saluran atau menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Kemudian menyekresi lebih dari satu hormon kecuali kelenjar paratiroid. Kemudian ada masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon adalah berbeda-beda. Ini adalah beberapa gambar dari kelenjar endokrin dan hasilnya atau hormon yang dihasilkan. Contohnya nih ada tiroid. Tiroid akan menghasilkan hormon tiroksin dan kalsitonin. Kemudian ada kelenjar endokrin lambung yang menghasilkan hormon gastrin, dan kemudian ada timosin. Dan ada masih banyak lagi. Hormon dihasilkan oleh kelenjar. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon. Nah, berikut ini adalah singkat saja kita menjelaskannya dalam kelenjar dan hormon yang dihasilkan. Yang pertama ada kelenjar hipofisis. Yang pertama ada pada lobi anterior. Ini menghasilkan hormon somatotrof atau STH, kemudian luteotrophic hormon atau LTH, kemudian thyroid stimulating hormone atau TSH, kemudian adrenocorticotropic yaitu ACTH. Kemudian ada juga gonadotropik atau hormon kelenjar kelamin. Ini ada dua, yaitu FSH dan LH. Kemudian pada lobi intermedia atau lobi tengah ini menghasilkan hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit, yaitu dengan mengatur penyebaran pigmen melanin pada sel-sel melanovora kulit. Nah, kemudian pada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok ini hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin, triiodothyronin, kalsitonin, yang fungsinya itu mempengaruhi metabolisme sel, proses produksi panas, oksidasi di sel-sel tubuh kecuali sel otak dan sel limpa, kemudian mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh, dan juga mempengaruhi pengubahan tirosin. Kemudian ada yang ketiga, kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok. Hormon yang dihasilkan yaitu parator hormon, yaitu berfungsi mengatur pertukaran zat kapur dan fosfor dalam darah. Kemudian yang keempat ada kelenjar epifise, yaitu menghasilkan hormon yang fungsinya belum jelas. Kemudian ada kelenjar timus atau kelenjar kacangan. Ini hormon yang dihasilkan adalah yaitu somatotrof atau hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk sebagai langkah pertumbuhan pada manusia. Kemudian yang keenam juga ada kelenjar usus atau dan lambung. Kelenjar usus menghasilkan hormon sekretin atau kolesitoskinin. Kelenjar lambung menghasilkan gastrin. Hormon-hormon tersebut berperan dalam merangsang sekresi getah lambung. Kemudian ada juga yang ketujuh yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pria atau testis ini menghasilkan hormon kelamin pria atau androgen dan sel sperma. Androgen yang terpenting adalah testosteron, yaitu berfungsi sebagai mempertahankan proses spermatogenesis, kemudian memberi efek negatif terhadap sekresi LH oleh hipofisis. Kemudian ada pada kelamin perempuan yaitu ovarium menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon perempuan yang meliputi estrogen yang dihasilkan oleh sel folikel de Graaff. Kemudian ada progesteron yaitu dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu bekas folikel yang telah ditinggalkan oleh sel telur. Dari sekian banyak kelenjar yang menghasilkan hormon, ada gangguan nih pada sistem hormon juga. Yang pertama yaitu ada tetanus, yaitu kekurangan hormon paratohormon, kemudian gigantisme, pertumbuhan raksas akibat kelebihan hormon semutotrof, kemudian ada akromegali, pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan hormon somototrof, kemudian kretinisme atau kekerdilan diakibatkan kekurangan hormon somatotrof, kemudian ada morbus basedow, meningkatkan denyut jantung, gugup emosional, kemudian pelupukan mata terbuka lebar dan bola mata melotot diakibatkan karena kelebihan hormon tiroksin. Kemudian kita masuk pada sistem indera.
Pastinya semua manusia memiliki sistem indera. Nah, dari sistem indera ini kita akan membahas. Yang pertama ada struktur dan jenis sistem indera. Sistem indera ini merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan reseptor atau penerima rangsangan. Alat indera merupakan reseptor yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Setiap reseptor hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu. Oleh karena itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsangannya dan yang diterimanya, yaitu sebagai berikut. Pertama ada fotoreseptor, penerima rangsangan cahaya. Kemudian kemoreseptor, yaitu penerima rangsangan zat kimia. Kemudian ada mekanoreseptor, yaitu penerima rangsangan fisik, misalnya sentuhan gitu. Kemudian ada audioreseptor, penerima rangsangan dari suara. Kemudian ada termoreseptor, yaitu penerima rangsang panas atau temperatur dari dingin atau panas gitu. Nah, di sini kita masuk pada sistem indera yang pertama, yaitu indera penglihatan. Mata merupakan indera penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bola mata, tulang orbita, dan alat penunjang atau tambahan. Nah, di sini ada gambar bagaimana struktur pada mata. Yang pertama ada sklera atau tunika fibrosa, ini merupakan lapisan terluar dari bola mata. Kemudian ada koroid, yaitu disebut lain tunika vaskulosa, yaitu berfungsi pencegahan pemantulan cahaya yang masuk dalam mata. Kemudian ada retina atau tunika nervosa, yaitu lapisan terdalam mata yang banyak mengandung sel reseptor cahaya. Kemudian di dalam retina ini ada 2 bagian, yaitu ada konus dan basil. Nah, di sini kita akan masuk pada indera pembau, yaitu hidung merupakan indera pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau. Kemudian, daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap rongga hidung, di mana terdapat 2 jenis sel. Pertama, sel penyongkong. Sel penyokong ini berupa sel-sel epitel, dan kemudian ada sel-sel pembau, yaitu sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf. Kemudian sistem indera yang ketiga itu ada indera pengecapan. Lidah berfungsi sebagai indera pengecap yang biasanya dikenali dengan kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah palipa atau tonjolan yang terletak di permukaan lidah. Dan di dalamnya ini terdapat tunas pengecap yang peka terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Indera pengecap terdapat pada lidah. Permukaan lidah bersifat kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Papila yang terdapat pada lidah adalah papila filiformis, yang fili itu artinya benang. Kemudian papili fungiformis, fungi dari atau jamur. Kemudian papila sikurmavalata, yaitu sirkum atau itu dalam artian bulat. Indera yang keempat itu ada indera peraba. Kulit berfungsi sebagai indera peraba yang biasa dikenal dengan mekanoreseptor atau tangoreseptor. Kulit memiliki reseptor. Reseptor kulit terdiri dari korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat merasakan berbagai rangsangan. Nah, pada gambar ini adalah bagian-bagiannya. Pertama ada reseptor ujung saraf tanpa selaput. Ini terletak pada lapisan epidermis yang ini merasakan rasa sakit atau nyeri. Kemudian ada reseptor ujung rambut terletak di sekitar folikel rambut yang merasakan gerakan rambut. Kemudian ada ujung saraf Pacini merupakan tekanan kuat. Kemudian ada ujung saraf Ruffini merupakan untuk merasakan panas. Kemudian ada ujung saraf Krause, ini merasakan dingin. Kemudian ada ujung saraf Meissner, yaitu merasakan sentuhan. Kemudian diskus Merkel terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan, tekanan ringan dan sakit atau nyeri. Kemudian ada indera pendengaran.
Telinga merupakan indera pendengaran atau fonoreseptor. Ini juga sebagai pendeteksi keseimbangan. Telinga menerima rangsangan berupa getaran sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah organ korti pada koklea, dan untuk keseimbangan adalah otolit. Telinga berfungsi untuk menerima gelombang suara. Gelombang suara merupakan suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara bergantung pada besarnya getaran atau amplitudo, dan tingginya nada suara bergantung pada frekuensi atau getaran atau detik dari suatu gelombang. Yang terakhir, dari banyaknya sistem indera ini, kita juga akan mengetahui beberapa gangguan pada sistem indera. Yang pertama, pada mata itu ada miopi. Ini merupakan rabun dekat, yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan bola mata itu terlalu panjang. Hal ini dapat dibantu dengan lensa cekung. Kemudian ada polip, yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung, mengeluarkan banyak cairan. Kemudian ada hipogeusia, yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa manis, asam, pahit, dan asin. Ini pada lidah. Kemudian ada dermatitis, yaitu peradangan pada permukaan kulit ditandai dengan gatal-gatal yang berwarna merah, kemudian bengkak, melepuh, dan berair. Ini merupakan penyakit pada kulit. Kemudian yang terakhir ada pada pendengaran, kita akan ada gangguan tuli saraf atau tuli. Ini terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ korti atau saraf pendengaran. Nah, itu merupakan materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.